Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Risma Novianti. Saya bertugas di SDN Karangsinom 2, Kecamatan Tirtamulya, Karawang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas Latsar Agenda 2, yaitu mengenai nasionalisme. Tokoh yang akan saya angkat sebagai sosok inspiratif zaman now yaitu seorang jurnalis, pembawa acara, aktris dan aktivis media sosial Indonesia, Najwa Shihab. Beliau berketurunan Bugis dan Arab. Kelahiran Makassar 16 September 1977. Najwa adalah putri kedua Quraisy Shihab yang merupakan Menteri Agama Republik Indonesia di era kabinet. Najwa Shihab merupakan sosok yang memiliki sikap nasionalisme dan rasa cinta yang tinggi terhadap bangsa Indonesia. Ia merupakan sosok role model yang bisa kita contoh dan banggakan sebagai generasi milenial penerus bangsa. Selain cerdas dan pintar, ia juga merupakan sosok yang pemberani dan kritisi mengenai isu-isu yang terjadi di Indonesia, serta pernah diangkat sebagai Duta Baca Nasional karena kecintaannya terhadap literasi dan kepustakaan, dan pernah dinobatkan sebagai tokoh publik anti korupsi pada tahun 2017. Beberapa sikap nasionalisme yang ditunjukkan Najwa Shihab yaitu religius. Dia tumbuh di keluarga yang mengutamakan nilai-nilai agama. Yang kedua, rasa kemanusiaan yang tinggi. Ketika meliput tsunami di Aceh tahun 2004, ia sangat berempati sekali dan sampai mengeluarkan air matanya melihat korban-korban bencana tsunami tersebut. Yang ketiga, cinta tanah air. Dalam salah satu episode Mata Najwa menyebutkan bahwa nasionalisme bukan slogan mati, tapi pengorbanan kolektif membela visi. Yang keempat, berjiwa sosial. Sebagai Duta Baca Indonesia, dia membumikan literasi ke seluruh penjuru bangsa. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu anti korupsi, pekerja kelas, pluralis, dan berintegrasi, konsisten dan berani menyuarakan kebenaran. Anda wajar kecewa, jengkel, dan marah kepada para pelaku korupsi dana bantuan sosial. Tapi kekecewaan, kejengkelan, dan kemarahan itu tidak membuat para penegak hukum kita lebih serius menghukumnya. Yang terjadi malah pesta diskon para pelaku korupsi di tengah pandemi. Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dituntut hanya 11 tahun penjara untuk korupsi dana bantuan sosial oleh jaksa dari KPK, lembaga yang pernah koar-koar soal hukuman mati bagi koruptor di tengah pandemi. Dalam waktu berdekatan, pengadilan mendiskon hukuman untuk mantan jaksa Pinangki dan buronan Joko Chandra di tingkat banding. Gebiar diskon hukuman untuk para koruptor terjadi di tengah pandemi. Inilah yang dipertontonkan di depan publik saat rakyat biasa harus menghadapi kriminalisasi, kekerasan, dan hukuman yang tidak masuk akal. Pertanyaan saya dan mungkin juga pertanyaan Anda, mengapa hukum masih juga tumpul kepada para elit? Mengapa para penegak hukum kita tak juga peka, bahkan ketika semua sedang kesusahan? Inilah Mata Najwa, keadilan bersyarat bagi seluruh rakyat Indonesia.